Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat berkumpul di PCM Kapanewon Wonosari. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Izin memperkenalkan diri. Saya Pujiatin selaku moderator dari kelompok 2 atau rombongan 2. Izin perkenalkan, nama saya Zaro Zeta Zekia. Saya dari Wonosobo. Perkenalkan, nama saya Herminor Arianti dari Turi Seremon. Perkenalkan, saya Cornelia Santa Pak dari Kalimantan Barat. Perkenalkan, nama saya Rizka Dwi Putri, saya dari Sumatera Selatan, Pak. Langsung saja Bapak, mau kami tanyakan di sini bagaimana biografi Bapak memimpin cabang PCM Muhammadiyah Wonosari, dari semenjak kapan, tanggal berapa Bapak dilantik ataupun diangkat menjadi PCM pimpinan Muhammadiyah cabang Wonosari, dan sampai kapan menjabatnya gitu Pak, selama beberapa periode atau begini? Saya menjabat ketua PCM ini sejak bulan Oktober 2022. Masa bakti nanti tahun 2002 sampai 2027. Kemudian sebelum di ketua PCM kami memang sudah mulai berkecimpung dan juga pernah sebagai pemuda Muhammadiyah. Jadi ketika di sekolah saya di IPM, kemudian setelah saya lulus saya ikut di Pak Wahban ya. Pak Wahban itu tahun berapa Mas Pak Wahban ini? 2000 sampai 2005. Ya 2005 itu saya. Selanjutnya suka duka dalam di pimpinan cabang Muhammadiyah Kapanewon Wonosari. Ya, karena memang saya itu sejak kecil sudah berkecimpung di berbagai organisasi, mulai dari kepramukaan, kalau dulu di HW, kemudian di Kultur Muhammadiyah, itu maka kemudian suka dukanya ketika jadi PCM ini ya ada sukanya, tentunya ada sukanya. Di Muhammadiyah itu harus saya rasakan yang pertama, saya mobilitas untuk bisa Memang itu waktu itu ya harus kita benar-benar disiplin diri supaya bisa semuanya bisa terlayani. Termasuk Pak Sekjen itu juga sibuk sekali. Tapi apa itu karena ini menjadi tanggung jawab kita ya harus kita laksanakan, penuhi ini. Kemudian yang berikutnya adalah permasalahan. Jadi walaupun kita sudah banyak pendidikan atau Muhammadiyah di Wonosari ini, tapi berkaitan dengan pekaderan masih sangat-sangat menjadi masalah yang serius, dan ini harus kita tangani secara serius pula, karena tanpa ada kader ya terus siapa lagi nanti yang akan melanjutkan estafet organisasi. Itu tentunya kita harus bagaimana membangun, membentuk, mewujudkan kader-kader yang militan ke depan, karena memang tantangan kita ke depan tidak semakin ringan tapi justru semakin berat, baik itu tantangan secara internal maupun eksternal. Itu saya rasa. Bahwa PCM juga berdakwah atau kayak menyebarkan kebaikan melalui doa amar ma'ruf nahi munkar. Nah itu dalam berdakwah itu bapaknya itu pakai metode apa? Jadi kami di PCM itu ada kegiatan yang namanya pembinaan jamaah. Pembinaan jamaah itu kita mulai dari masjid ke masjid. Jadi secara intens kita berikan kajian, kita berikan pengajian, kita berikan tausiah, itu hasanah jamaah di masjid itu. Kemudian dari beberapa masjid itu kita tipe jadi satu, namanya pengajian akad pagi. Kita adakan pengajian setiap akad pagi yang dilakukan oleh masing-masing ranting. Kita punya 14 ranting, dan itu masing-masing ranting ada yang
kegiatan itu setiap pekan sekali atau setiap akad pagi itu. Ada yang 2 akad pagi baru sekali pengajian, ada yang sebulan baru dengan pengajian. Nah, juga kami harus hadir ketika ada undangan itu, dan ada waktu, kalau tidak ya kita bagi teman-teman bersamaan, tentunya kita bagi semuanya bisa ada. Baik itu pagi maupun malam, kami insya Allah setiap ada undangan dari teman-teman PLM, kami harus datang untuk menghadiri, memberikan sambutan, memberikan pembinaan, dan sebenarnya kami harus hadir. Ya, harus jadi PCM harus hadir di malam jamaah kita ini. Kemudian dari jamaah dari sekian masjid, kita punya 126 masjid dan 18 musola binaan umatnya. Itu kita ada kegiatan yang besar namanya PCM mengaji. PCM mengaji itu kita lakukan setiap 2 bulan sekali. Nah, di dalam PCM mengaji itu ada kegiatan pendukung. Biar apa? Jamaahnya banyak antusias, sebagai bentuk motivasi, kita ikutkan, kita laksanakan, kita pendukung dengan mengadakan satu bazar pasar murah ya. Itu diikuti oleh 14 PRA. Jadi teman-teman dari PRA yang ada di 14 lagi itu harus membuat stand untuk buat bazarnya itu. Dan tempatnya berbeda-beda, dari PRM 1 ke PRM 2, berikutnya sampai 14 sekarang. Nah, kita terakhir bahkan pertama nanti yang di tahun 2026 akan mulai di Januari itu di PRM Karangrejo. Ini sudah selesai karena di tahun 2025. Kemudian selain itu juga ada potong rambut gratis. Nah, kan keren itu. Nah, karena potong rambut berapa? Di barbering aja sekarang berapa? 30.000, 40.000 sekarang. Ya, kita gratis. Kemudian cek kesehatan gratis. Ada kolesterol, tensi, gula darah, dan sebagainya. Kita gratis. Itu banyak penggemarnya. Kemudian juga donor darah. Nah, donor darah itu kita kerjasama dengan PMI Gunung Kidul. Kalau yang cek kesehatan dia dengan PKU gitu. Nah, beberapa bulan terakhir ini kita sudah mandiri. Mandiri tentunya kita tidak tergantung dengan PKU Muhammadiyah Diwangsari, tapi kita punya kader-kader kesehatan yang sudah kita latih untuk melakukan hal itu. Kemudian di pas PCM ini sudah putaran yang kedua ini kita tidak tergantung pada PKU dan mandiri, karena itu sudah kita latih. Nah, di tahun 2026 kita akan nambah lagi peserta pelatihan. Jadi nanti masing-masing PRM, teman-teman dari Aisyah maupun dari PRM sendiri nanti akan kita adakan pelatihan, baik itu cek kesehatan dan sebagainya. Kami punya tim pelatih dari PCM. Nanti teman-teman yang diberikan materi pelatihan, sehingga nanti cek kesehatan sudah murni dari teman-teman kita, termasuk yang ada di PAP di bareng masing-masing. Nanti kalau ada kegiatan ya sudah mampu sendiri, karena kita ya agak ribet ya, harus kerjasama dengan investasi yang lainnya, standar energi. Kalau sudah punya sendiri kan enak ya. Kalau butuh berapa, jalannya berapa ya kita tinggal gitu. Lebih mudah, lebih efektif ya. Dan kita bisa memastikan kesiapan kita itu seberapa, nanti bisa mampu melayani berapa orang, itu kan lebih jelas. Untuk pertanyaan wawancaranya cukup tadi dari metode tadi kita ambil kesimpulan bahwa kurang lebih di Unisa atau ICF Jakarta itu juga ada mengadakan namanya itu Sabtu Mengaji, atau yang singkatannya itu Sangaji. Itu juga ada kayak metode yang setelah itunya itu ada kayak makan gratis, pembagian sayur sama cek kesehatan. Iya, di sini juga ada pembagian sayur juga ada. Jadi mama itu biasanya senang ya. Iya, ada sayur gratis, jadi antusias. Iya, betul. Jadi kita juga ada. Kemudian untuk
melaksanakan pagi itu kita hanya biasanya panitia yang belum semua jamaah, karena jamaah kita ribuan Pak. Iya. Jadi bisa sampai 8.000 dari sisi PRM ada. ya. Kalau PRM itu memang ada PRM yang sudah mampu, karena PRM PCM ngaji itu memang kita juga dapat infak ya dari Jamaah itu, tapi memang infak ya, katakanlah kemarin akhir itu ada 7.500.000 ya. infaknya, tapi itu juga kayak ketempatan, kemudian juga untuk apa ya, konsumsi juga Transport ya, transportnya dari jamaah yang jauh. Ini sebagai kantor bersama, walaupun yang punya adalah BCA, tapi ini pemanfaatnya untuk bersama ya. BCA rapat di sini, Aziz juga rapat di sini, PRA, BCPR juga katanya di sini semua. jadi ini Nggak pernah sepi. Saya selaku moderator, mohon maaf jika ada salah kata. Dan terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.